Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal penularan virus corona lewat udara. Memang apa sih dasar dari banyak media ngomong kalau virus corona itu tidak menular lewat udara? Ternyata sumbernya itu dari postingan Instagram dari WHO. WHO bilang virus itu, virus corona tidak menular lewat udara. Kata tidaknya pakai garis besar, pakai di garis bawahi. Tapi di keterangannya itu, di keterangan postingan gambar Instagram itu, kata-katanya lembek. Disebut bahwa penularan virus corona itu biasanya terjadi karena droplet. Nah, kalau kita cari sumbernya, sumber dari pernyataan menular lewat droplet itu dari mana? Ternyata itu dari asumsi. Jadi penelitian itu merangkum kejadian apa yang di Wuhan itu di Cina, itu dilihat kasusnya ini kenapa. Nah, sebenarnya tertularnya kapan itu nggak tahu. Jadi kalau lihat contoh kasus, ada yang sopir taksi gitu membawa penumpang. Nah, penumpangnya nggak pakai masker, nggak pakai apa, bersin di depannya. Nah, ternyata setelah itu ia ketularan virus corona. Jadi mungkin sepertinya dari cerita-cerita itu yang membuat orang berpikir bahwa ketularannya karena bersin. Tapi dari cerita-cerita lain yang lain ini rasanya nggak ada. Karena apa? Kan ada pernyataan bahwa virus corona menular kalau yang penderitanya itu tidak menunjukkan gejala. Jadi penderitanya nggak batuk, pilek, nggak sesak napas, itu bisa menularkan. Jadi kesimpulan menularkan lewat droplet itu nggak melalui percobaan, tapi melalui kira-kira. Nah, ternyata dari website WHO sendiri bilang bahwa WHO sendiri masih cari tahu, masih nunggu informasi, masih mengikuti perkembangan penelitian. Jadi karena itu WHO sendiri sebenarnya masih tidak menutup kemungkinan penularan virus corona itu lewat udara. Ini bisa dilihat di website WHO yang soal tanya jawab ya, yang bahasa Indonesia ya. Topiknya novel corona, artikelnya judulnya Q&A, question and answer. Itu judulnya bahasa Inggris tapi teksnya bahasa Indonesia. Ada kutipan yang sama persis dengan yang di keterangannya postingan Instagram disebut bahwa virus corona biasanya menular melalui batuk, bersin, atau percakapan. Tapi
sebelum itu disebutkan WHO masih mengikuti perkembangan penelitian, dan WHO sendiri untuk penanganan virus corona, untuk penanganan pasien virus corona itu masih tetap menyarankan untuk berhati-hati terhadap resiko penularan lewat pernapasan. Jadi walau nama WHO-nya sendiri ngomong virus corona tidak menular melalui udara, dalam prakteknya mereka masih berhati-hati mencegah penularan lewat udara. Jadi pasien itu kalau di Italia, pasien itu diisolir udaranya. Jadi untuk khusus pasien itu pakai kayak masker udara gitu. Jadi udaranya, oksigennya itu dapat sumber khusus. Jadi udaranya yang dihirup itu terpisah dari perawat sama dokter-dokternya. Jadi kayaknya kalau di Italia itu kemungkinannya kecil untuk tertular, tapi nyatanya di Italia sendiri ada sekitar 9% perawat, petugas medis, jadi dokter, perawat dan lain-lain itu yang ketularan, padahal mereka sudah pakai alat perlindungan diri. Jadi kemungkinan bahwa klaim bahwa virus corona hanya menular lewat droplet itu sebenarnya bisa diragukan. Kan katanya virus corona ini penularannya lebih ekstrim daripada influenza, parah daripada flu. Nah, wong flu aja bisa menular lewat udara, mengapa virus corona enggak? Kalau cuma menular lewat vaksin ya mestinya nggak akan parah dong penularannya. Contohnya yang terjadi di Semarang itu, di rumah sakit Dr. Karyadi, kan yang ketularan banyak. Masa itu penularannya lewat vaksin? Kalau pasiennya nggak menunjukkan gejala, pastinya dalam kegiatan seperti itu, situasi sekarang ya, semua orang sudah pakai masker. Jadi pasien pakai masker, perawatnya pakai masker, dokternya pakai masker. Tapi buktinya ya masih ketularan sampai puluhan. Itu banyak itu. Itu rasanya nggak mungkin penularan itu terjadi kalau cuma karena droplet. Bisa parah puluhan orang, padahal mestinya protokol kesehatan di rumah sakit itu ketat, pakai disinfektan macam-macam, cuci tangan macam-macam, tapi masih ketularan. Jadi penularan lewat udara itu mestinya memungkinkan untuk virus corona. Efeknya apa? Orang-orang dibilangin virus corona tidak menular lewat udara itu orang berpikir jadi pakai masker itu aman. Kali pakai masker bisa mencegah droplet. Padahal kalau nyatanya menular lewat udara, pakai masker itu percuma, nggak ada efeknya. Jadi ya bukannya melindungi tapi malah memberi rasa aman padahal nggak aman, memberi kesan bisa mencegah penularan padahal tetap aja. Omongan WHO itu kan perlu disimak ya, ngomong tidak itu sumbernya dari mana.
WHO sendiri mengakui mereka nggak melakukan penelitian khusus untuk itu, nggak melakukan penelitian bahwa nggak melakukan penelitian tentang pengaruh virus corona ini kalau lewat udara. Ada penelitian berapa lama virus corona bisa bertahan di udara. Rata-rata penelitian ngomong bisa bertahan beberapa jam. Terus ada yang melaporkan juga bahwa di sekitar pasien itu ada virus yang terbang sampai jarak 4 meter. Virusnya memang nggak terbang ke atas, tapi tetap ada. Padahal itu kan situasi rumah sakit luar negeri kan beda dengan Indonesia. Rumah sakitnya kan kayak sirkulasi udara macam-macam kan sudah ada filter macam-macam. Kalau di rumah sakit Indonesia rasanya enggak ada sistem sirkulasi udara terpadu. Ya ruangan pakai AC. AC-nya nyemprot ke pasien. Jadi kalau ada perawat rumah sakit yang ketularan itu nggak aneh. Coba lihat alat perlindungan diri itu, kan pakai kayak helm, kayak penutup plastik gitu. Seandainya menularnya lewat udara kan itu sudah kena. Kan yang sekarang dipakai itu bagian bawah, bagian samping dari muka itu masih bisa udara lewat. Jadi istilahnya itu cuma melindungi kalau orang nyemprot, orang nyemprot ke muka mereka. Padahal penderita virus corona itu belum tentu orangnya batuk, bersin atau macam-macam. Kalau sudah airborne gitu ya mau gimana, kalau ingin aman ya lebih baik nggak ketemu orang. Tapi masalahnya sumber penularan itu yang mungkin jarang disebut itu adalah kotoran, air kencing, airnya itu. Nah, misal kalau orang positif penderita corona jalan-jalan terus ke warung kemana, buang air besar apa, nah itu terus bagaimana? Kan jadi istilahnya, walau memang tempatnya khusus tapi kan ada ventilasinya udara juga. Nah, itu bagaimana penanganannya? Sayangnya penderita virus corona ini isolasinya masih di rumah karena mungkin nggak ada tempat. Jadi karena nggak ada tempat, isolasi di rumah. Padahal itu positif tapi sama pemerintah diminta untuk isolasi diri di rumah. Ini padahal positif. Ada contohnya satpamnya yang rumah sakit Dr. Karyadi itu dinyatakan positif, tapi itu satpamnya malah mudik karena 40 hari terus di rumah sampai sempat olahraga sama tetangga-tetangganya. Jadinya katanya 500 orang warga yang di kampungnya itu tempatnya mudik akhirnya disuruh isolasi semua. Ya kayak gitu emang sifatnya orang Indonesia, meremehkan. Yang perawat ketularan juga karena orang Indonesianya meremehkan. Datang dari daerah zona merah, daerah yang banyak penderita positif corona,
pulang nyantai, terus apa periksa ke dokter karena memang kaget itu, tapi nggak ngomong. Jadinya ya ada ketularan semua. Apalagi sekarang ini dipercaya virusnya tidak menular lewat udara. Penulis nggak ngerti kenapa kok sampai ngomong gitu, nggak menular lewat udara. Emang apa untungnya sih? Apa untungnya menganggap penularan lewat udara itu hoax? Apa untungnya coba? Orang perlindungannya berlebihan itu lebih baik daripada orang perlindungannya salah. Sudah mahal-mahal tapi salah karena diagnosanya salah, bukannya malah membuat jadi makin baik, tapi karena jadi orang mana jadi membuat orang mana. Sudah lengah ya jadinya kayak begini ini, orang kemana-mana wes enak karena dipikir kalau sudah pakai masker aman, padahal enggak. Penulis nggak paham ya kenapa kok sampai diumumkan kayak gitu. Apa untungnya? Ngomongnya aja lebih ganas dari influencer, tapi dalam penanganan sangat meremehkan. Iya, takutnya yang sedang meremehkan kayak gini bikin penyakit makin lama jadi sulit, jadi lama penanganannya. Korban bisa aja di belakang hari meledak gara-gara ya orang yang meremehkan kayak gitu, saya naik dewi. Semoga ya semoga paham maksud penulisnya, jangan sampai meremehkan lah, jangan terlalu meremehkan bahayanya virus corona. Ini penulis masih ada di jalan karena ya kebutuhan hidup ya, kerja. Tapi penulis sendiri pakai perangkat preventif. Nulis pakai sting zapper kalau mau ada pilek-pilek atau apa. Nulis pakai bahan terbakar untuk membersihkan virus dari masker. Kalau nyampe kantor pakai tembaga, kalau sampai rumah langsung menulis cuci maskernya. Di rumah juga pakai plasma masker. Anak istri nggak kemana-mana, di rumah semua. Yang teman kerja penulis juga nggak kemana-mana, cuma di rumah aja. Yang jadi sumber masalah itu kan imigran ya, yang dari daerah lain terus langsung ke tempat tinggal, langsung mudik, nggak mikirin resikonya. Sekarang ini ya tetap di rumah. Ya, sekian saja. Terima kasih, semoga jadi semoga bisa didengar. Semoga virus ini cepat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.